Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tianisa Anggraini dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi Muhammad Abduh. Muhammad Abduh adalah seorang pemikir, teolog, dan pembaru dalam Islam di Mesir yang hidup pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Kapan dan di mana Muhammad Abduh lahir tidak diketahui secara pasti, karena ibu bapaknya adalah orang desa biasa yang tidak mementingkan tanggal dan tempat lahir anak-anaknya. Tahun 1849 Masehi atau 1265 Hijriah adalah tahun yang umum dipakai sebagai tanggal lahirnya. Ia lahir di suatu desa di Mesir Hilir, diperkirakan di Mahlat Nasr. Bapak Muhammad Abduh bernama Abduh Hasan Khairullah, berasal dari Turki yang telah lama tinggal di Mesir. Ibunya berasal dari bangsa Arab yang silsilahnya mengikat sampai ke suku bangsa Umar ibnu Al-Khattab. Muhammad Abduh disuruh belajar menulis dan membaca setelah mahir. Ia diserahkan kepada satu guru untuk dilatih menghafal Al-Quran. Hanya dalam masa 2 tahun, Muhammad Abduh dapat menghafal Al-Quran secara keseluruhan. Kemudian ia dikirim ke Tanta untuk belajar agama di Masjid Syekh Ahmad di tahun 1862. Setelah 2 tahun belajar, ia merasa tidak mengerti apa-apa karena di sana menggunakan metode menghafal. Dan akhirnya lari meninggalkan pelajaran dan pulang ke kampung halamannya dan berniat bekerja sebagai petani. Kemudian pada tahun 1865, yaitu usianya 16 tahun, ia pun menikah. Baru 40 hari menikah, ia dipaksa untuk kembali belajar ke Tanta. Ia pun pergi, tapi bukan ke Tanta. Dia bersembunyi di rumah salah seorang pamannya, Syekh Darwis Khadir. Syekh Darwis tahu keengganan Abduh untuk belajar, maka ia selalu membujuk pemuda itu supaya membaca buku bersama-sama. Lalu setelah itu Abduh pun berubah sikapnya sehingga kemudian ia pergi ke Tanta untuk meneruskan pelajarannya. Selepas dari Tanta, ia melanjutkan studi di Al-Azhar dari tahun 1869 sampai 1877, dan ia mendapat predikat alim. Di sanalah ia bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani yang kemudian menjadi muridnya yang paling setia. Dari Al-Afghani yang kemudian belajar logika, filsafat, teologi, dan tasawuf. Di masa Abduh dan gurunya, Al-Afghani hidup dunia Islam mengalami kemunduran yang sangat memprihatinkan. Dunia Islam tercapik-capik oleh penjajah. Wilayah Islam sebelumnya berada dalam naungan Khalifah Utsmaniyah dikapling-kapling oleh bangsa-bangsa Eropa. Pengaruh pemikiran Al-Afghani terhadap Abduh begitu besar. Ide pembaharuan yang dibawa oleh Al-Afghani banyak mempengaruhi Abduh. Bedanya, Al-Afghani lebih menekankan pembaharuan di bidang politik, sedangkan Abduh di bidang pendidikan. Di tahun 1879, Abduh dibuang keluar kota Kairo karena dituduh turut berperan dalam mengadakan gerakan Khodawi Taufik. Hanya setahun ia dibuang. Tahun 1880, ia boleh kembali dan kemudian diangkat menjadi redaktur surat kabar resmi pemerintah Mesir. Lalu di akhir tahun 1882, ia lagi-lagi dibuang. Tapi kali ini dibuang ke luar negeri dan ia memutuskan pergi ke Beirut. Alasan pembuangan ini adalah keterlibatan Abduh dalam revolusi atau pemberontakan Urabi Pasha. Baru setahun di Beirut, dia diundang oleh Al-Afghani supaya datang ke Paris guna untuk membentuk gerakan Al-Urwah Al-Wusqa. Tujuannya yaitu
untuk membangkitkan semangat perjuangan umat Islam untuk menentang ekspansi Eropa di dunia Islam. Lalu kemudian terbitlah majalah Al-Urwah Al-Wusqa. Ide pemikiran berasal dari Al-Albani, sedangkan tulisan yang mengungkapkan pemikiran itu dilakukan oleh Abduh. Majalah tersebut hanya bertahan 8 bulan dengan 18 kali terbit. Setelah itu ia berpisah dengan gurunya. Lalu gurunya itu menuju Persia, ada juga yang mengatakan ke Rusia. Sedangkan ia sendiri kembali ke Beirut pada tahun 1885 Masehi. Di kota ini ia pusatkan perhatiannya pada ilmu dan pendidikan. Ia mengajar di madrasah Sultaniyah dan di rumahnya sendiri. Pelajaran tauhid yang diberikannya di madrasah Sultaniyah tersebut menjadi dasar dari risalah Al-Tauhidnya. Lalu sekembaliannya dari pembuangan, di akhir tahun 1888 ia mulai aktivitasnya. Karirnya dimulai dari menjadi hakim pengadilan negeri, kemudian menjadi penasehat mahkamah tinggi. Di sela-sela kesibukannya sebagai hakim, ia berusaha memperbaiki pendidikan di Al-Azhar. Ia ingin membawa ilmu modern yang sedang berkembang di Eropa ke Al-Azhar. Usahanya tidak berjalan mulus, bahkan usahanya kandas. Banyak tantangan dari para ulama yang berpegang pada tradisi lama. Tahun 1899, ia diangkat menjadi mufti Mesir, suatu jabatan resmi penting di Mesir dalam menafsirkan hukum syariat untuk seluruh Mesir. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi anggota Majelis Syura. Begitu pula Abduh tidak bisa menjalankan ibadah haji hingga akhir hayatnya karena faktor politik. Dan akhirnya pada tanggal 11 Juli 1905, Abduh dipanggil ke hadirat Allah setelah agak lama ia menderita kanker hati. Di usia yang belum begitu tua, yaitu sekitar 65 tahun. Abduh meninggalkan banyak karya tulis, sebagian besar berupa artikel-artikel di surat kabar dan majalah.